Setelah adanya ST 2264 bulan 10 tahun 2022 tidak memberlakukan lagi tilang manual. Saat ini diberlakukan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Oke Sobat Pendekar, hari ini kita akan membahas tentang kembalinya tilang manual, di mana kita tahu sejak tanggal 18 Oktober tahun 2022 kemarin, berdasarkan surat telegram ST nomor 2264 tahun 2022, kepolisian tidak lagi memberlakukan penindakan tilang manual. Akan tetapi saat ini kepolisian kembali akan memberlakukan tilang manual nih. Nah, bagaimana dengan Polda Banten ya? Untuk lebih pasti, kita sudah kedatangan tamu. Ada Bapak Kasih Dagar Subdit Gakum Ditlantas Polda Banten, AKBP Bambang Supriyadi SH. Selamat datang Pak di podcast Pendekar Banten. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan berarti kurang lebih 1 tahun ya Pak ya, tidak diberlakukan tilang manual. Tapi ada etle tadi ya Pak ya. Apakah saat ini Polda Banten akan kembali memberlakukan tilang manual juga Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah adanya ST 2264 bulan 10 tahun 2022 tidak memberlakukan lagi tilang manual. Saat ini diberlakukan lagi ya. Itu dengan ST nomor 830 garing 4 Romawi tahun 2023. 2023 tanggal 12 April 2023 kemarin. Iya, baru kemarin ya Pak. Iya. Jadi pelaksanaannya tetap kita mengoptimalkan pelanggaran ya. Pelanggaran itu penindakannya dengan etle. Iya, etle. Ya. Ini setelah ada ST yang terbaru ini yang 12 April kemarin, itu sebenarnya untuk daerah-daerah atau tempat-tempat yang belum terjangkau oleh kamera etle. Tuh, jadinya etle masih tetap berlaku ya, ditambah lagi tilang manual ya untuk di daerah-daerah atau tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak terjangkau etle. Oh, Kira-kira begitu. seperti jadi, itu. Jadi etle tetap ada, nanti terus tilang manual juga ada ya Pak ya, yang nggak terjangkau kamera etle gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kan masyarakat mungkin ada yang beranjak baru remaja juga mungkin ya Pak ya, ada yang belum kenal yang namanya tilang nih Pak. Mungkin bisa disebutkan Pak, tilang itu sebenarnya apa sih dan ada dasar hukumnya nggak Pak gitu? Tilang itu sebenarnya singkatan dari bukti pelanggaran lalu lintas tertentu. Jadi tidak semua pelanggaran ada termasuk dalam buku ini. Ya mungkin nanti pelanggarannya hanya tertentu saja. Misalkan ada seseorang, misalkan contohnya pengendara di bawah umur, atau masih anak-anak, itu kan belum boleh membawa, belum boleh membawa kendaraan. Apabila tertangkap oleh kamera maupun petugas di lapangan, ya ini kan sudah pasti kena tindakan, artinya dikenakan tilang, diberikan sanksi tilang. Nah itu kira-kira seperti itu Mbak penindakannya. Terus kalau tujuan diberlakukannya kembali tilang manual ini apa Pak? Sementara kan tilang elektronik juga sudah digunakan di beberapa titik, atau mungkin sebelumnya ada kasus pelanggaran berat atau bagaimana Pak di yang nggak terjangkau etle? Ya sebenarnya pemberlakuan tilang manual ini atau tilang di tempat itu hanya kita ingin menertibkan atau memberikan kamseltip Carlantas ya di jalan-jalan ya, terutama di jalan-jalan umum.
Ini sebenarnya bukan serta merta. Jadi kalau di situ etle sudah ada, ya kan? Etle sudah ada, kemudian pelanggaran juga ini kita lihat juga masih marak, masih banyak terjadi. Ya, makanya diterbitkanlah ST yang terbaru ini untuk dilakukan tilang manual di tempat. Ini sebenarnya untuk mencegah, ya, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban, kecelakaan lalu lintas. Ya, ini kan yang kita antisipasi ke sana seperti itu. Ya, oleh sebab itu, kenapa diberlakukan ini ya? Kira-kira karena tidak semua jalan, tidak semua tempat terjangkau oleh etle ya Pak ya. Iya. Kira-kira itu. Terus mungkin masyarakatnya juga yang bisa menghindari juga ya Pak ya. Yang di sana ada jalan etle nih, jadi nggak usah lewat sana. Ya, kadang-kadang begitu masyarakat atau para pengguna jalan yang sudah tahu di situ ada kamera, dia menghindar atau dia banyaklah cara lain yang kira-kira tidak terpantau atau tidak tercapture oleh kamera etle. Iya. Ini banyak upaya gitu ya. Tapi tujuan kita adalah salah satunya mencegah ya, agar tidak terjadi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan mengurangi juga pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi. Lalu Pak, kemarin kan saat tidak diberlakukannya tilang manual nih Pak, apakah kepatuhan masyarakat di Banten ini khususnya untuk berlalu lintas meningkat Pak? Saya rasa kepatuhan tetap meningkat, namun pelanggaran juga masih tetap ada. Seiring banyaknya kendaraan, banyaknya juga para pemakai jalan, ya kan, banyaknya anak-anak baru gede lah gitu ya. Ya kira-kira seperti itu yang mungkin mereka belum paham, belum mengerti tentang arti keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan. Nah itu dia. Lalu nanti apa saja nih Pak jenis pelanggaran yang menjadi prioritas dalam penindakan tilang manual nanti Pak? Apakah sama dengan etle? Sama aja ya Pak? Sama saja ya, hanya prioritas kita ini kan terutama sepeda motor lah ya. Karena sepeda motor ini kan jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita. Ya, diantaranya pelanggaran-pelanggaran itu adalah ya yang kasat mata gitu ya, kasat mata yang tidak menggunakan helm, contohnya seperti itu. Kemudian bonceng 3, melawan arus, berkecepatan tinggi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ini menggunakan HP saat mengendarai, mengendarai roda 2 atau roda 4. Kemudian menerobos lampu merah, ya kan? Banyak lagi, kira-kira kalau dihitung-hitung pelanggaran ini kurang lebih 12 nih yang sudah kita identifikasi nih, yang sering dilanggar ini, yang pada umumnya sering dilanggar oleh masyarakat pengendara ini. Lalu nanti ada lokasi khusus nggak sih Pak yang dipilih petugas untuk melakukan penilangan manual itu Pak? Tilang manual tidak dilakukan di tempat-tempat tertentu, artinya tidak boleh razia kita. Jadi yang tertangkap tangan saja. Misalkan kita sedang patroli atau sedang pengaturan, di situ ada pelanggaran, langsung kita hentikan, kita kasih tahu kesalahannya, kemudian kita berikan sanksi tilang. Jadi saya ulangi, di sini tidak ada lagi yang namanya razia stasioner atau operasi yang bersifat stasioner di tempat-tempat tertentu, tidak. Jadi di sini yang tertangkap tangan itu saja. Berarti langsung on the spot gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana sih Pak proses hukum nanti harus diikuti masyarakat yang kena tilang manual ini Pak? Apakah sama dengan proses tilang elektronik Pak? Kembali kalau tilang manual ini seperti yang lalu ya, sebelum diberlakukan etle ini. Jadi kalau tilang di tempat ya begitu melanggar dihentikan oleh petugas, kemudian diberitahukan pelanggarannya, kemudian diberikan sanksi tilang, kemudian diarahkan untuk melakukan sidang atau pembayaran melalui
BRI. Bank ya. Ya, berarti atau nanti mau sidang di kejaksaan. Ya, tinggal dipilih nanti oleh masyarakat. Kalau etle prosesnya sama nggak Pak? Kalau etle kan setelah tercapture atau tertangkap kamera Ada kan surat harus, itu ya Pak ya? Iya, setelah di validasi kan kita konfirmasi. Kita berikan surat panggilan kepada si pelanggar. Ya. Kemudian setelah konfirmasi, setelah dia datang ternyata benar melanggar dan mengakui bahwa dia itu beneran gitu benar ya, melanggar, ya baru kita berikan surat tilang. Surat tilang begitu. Prosesnya sama. Sama. Apakah bayar ke BRI atau BRI. dia sidang ikut sidang siapa ya? kejaksaan. Begitu. Iya, kira-kira sama. Mungkin Pak, bagaimana sih cara yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak ditilang oleh petugas nih Pak? Simpel saja sebenarnya kalau tidak mau ditilang atau tidak mau tercapture oleh etle. Iya. Jangan melanggar. Itu apa ya? Itu saja. Jangan melanggar. Jangan Atau melanggar. kalau memang mau berangkat kan diperiksa dulu surat-suratnya. Lengkapi surat-suratnya, kira-kira udah lengkap belum? STNK gitu ya Pak ya? Kalau sudah lengkap, sudah dipastikan sudah tidak ada yang tertinggal lagi, silakan berangkat dan jangan melanggar. Jangan melanggar lalu lintas. Ya, jangan melanggar baik ya. melanggar rambu, marka, apil maupun petugas yang sedang mengatur di jalan. Lalu ada nggak sih Pak kiat-kiatnya nanti yang akan dilakukan oleh Ditlantas Polda Banten agar tidak terjadi komplain dari masyarakat saat ditilang Pak saat melakukan pelanggaran lalu lintas? Kiat-kiat kita ini sudah punya SOP, standar operasional prosedur. Bagaimana kita punya tata cara memberhentikan, ya kan? Bagaimana atau memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melanggar, kita beritahukan dulu pelanggarannya apa, ya kan? Ya kemungkinan juga didahului dengan sapa salam lah ya, sudah pasti. Setelah dikasih tahu pelanggarannya apa, dia mengakui, ya diberikan sanksi tilang. Saya rasa itulah cara yang dilakukan oleh kita petugas lalu lintas di lapangan. Saya rasa kiat-kiat ini sudah menjadi prosedur tetap, sudah ya, protap yang kita lakukan di jalan setiap hari. Lalu ada ini ya Pak, pesan atau harapan yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam berkendara di jalan raya Pak, khususnya pada Sobat Pendekar nih Pak? Pesan saya selaku petugas di lapangan, yang pertama ya, kita tetap seperti yang saya sampaikan tadi, periksa dulu surat-suratnya sebelum kita berangkat. Kemudian jangan lupa berdoa, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, yaitu marka, apil atau petugas di lapangan. Kemudian apabila melanggar dan ditilang, jangan berikan uang titipan atau uang sogokan kepada petugas, janganlah. Saya harapkan itu. Walaupun diminta, kalau perlu dilaporkan saja. Petugasnya siapa, ya, diminta berapa, laporkan saja. Polisi itu ada namanya, ada pangkatnya. Bisa dilaporkan. Dilaporkan saja, ya. Jadi kita juga sebenarnya tidak mau ada petugas-petugas kita di lapangan yang melaksanakan pungli, kira-kira seperti itu. Dan masyarakat juga saya himbau jangan memberikan peluang untuk petugas melakukan pungli. Nah, betul. Itu. Nah, begitu Sobat Pendekar. Jadi agar enggak sampai kena tilang nih, selalu patuhi aturan lalu lintas dan jangan lupa bawa surat-surat kelengkapannya seperti SIM dan STNK-nya, dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio Pendekar Podcast Banten. Semoga sehat selalu dan sukses dalam berkarir. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.